semuanya. Ya, hari ini kita akan ngajarin adik saya nyetir. Ya. Pertama-tama yang perlu diketahui untuk belajar nyetir itu, bentar ini saya buka dulu ya jendelanya ya. Ingat soalnya belum nyala kan. Jadi kita kenali dulu semua perangkat-perangkat di mobil ini. Ya, seperti gasnya mana, rem yang mana. Nah, kebetulan ini adalah mobil matic ya. Jadi yang pertama kali kita pelajarin adalah gasnya, fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya gas, rem mana. Nah, ini adalah rem. Ya, kalau mobil matic itu pedalnya cuma ada dua, rem sama gas. Yang gas itu yang kanan. Jadi kita itu diharamkan pakai kaki kiri ya, kaki kiri nggak boleh dipakai. Ini ada footrestnya di sini, jadi ini ya, ini tuh footrest untuk kaki kiri supaya kaki kirinya nggak kemana-mana. Itu jadi yang dipakai hanya kaki kanan aja. Ini rem, ini gas. Oke. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita mulai, kita harus posisikan tubuh kita senyaman mungkin di dalam mobil. Misalnya nih posisi duduknya sudah nyaman apa belum. Jadi jarak antara badan ke setir kejauhan atau enggak gitu, senyamannya ya. Jadi di setel sebelum kita memulai perjalanan. Oke. Nah, kalau ini kan saya belum nyaman nih, jadi saya majukan dulu gitunya joknya. Biasanya kalau mobil ini sih pada umumnya untuk memajuinnya itu ngejasnya itu ada di bawah sini, ada di sini ditarik ke depan gitu. Tapi tergantung mobilnya juga sih ya. Terus selanjutnya posisi spion. Posisi spionnya itu harus kita posisikan sedemikian rupa sebagaimana kita bisa melihat. Kalau posisi spion kiri kita bisa melihat bagian bawah di sebelah kiri itu ya, kita bisa menjangkau bagian bawahnya. Jadi kita bisa melihat ada parit apa enggak tuh di pinggir di sebelah kiri, karena kan jauh posisinya ya kan. Nah, terus sama ya tentunya itu kendaraan-kendaraan di belakang sebelah kiri kita bisa melihat. Dipikirkan aja caranya ini kita posisikan ya, itunya spionnya boleh ke sana dari kiri. Nah, ini kan belum pas di saya nih, itunya spion kirinya. Jadi ini saya gerakin menuju ke bawah supaya saya bisa melihat bagian bawah sebelah kiri itu ada apa aja sih gitu. Jadi spion kiri tidak hanya untuk melihat kendaraan di sebelah kiri ya, tapi yang terutama di bagian bawahnya itu ada parit atau tidak di sebelah kiri seperti itu. Lalu di sebelah kanan kayaknya sih sudah pas ya di sebelah kanan. Nah, kemudian setelah spion kiri kanan ada spion ini juga untuk belakang. Nah, ini juga harus disesuaikan juga ya, kita adjust juga supaya bisa melihat kendaraan dari belakang atau apa aja sih yang ada di belakang mobil kita gitu. Nah, ini udah pas bisa ya. Selanjutnya kalau semua sudah oke, duduknya sudah nyaman, oke, jarak kemudian antara tubuh kita dengan setirnya itu nggak boleh terlalu dekat juga ya, karena terlalu nanti jadinya lebih tegang nyetirnya, agak santai aja. Ini sandarannya bisa dijauhkan gitu, tapi senyaman mungkin lah gitu, jangan sampai biasanya orang baru belajar mobil itu sandarannya tegak banget nih kayak gini. Nah, ini kebetulan kayak gini nih, nah itu bikin kita pegal karena nggak bisa leluasa bergerak dan jadinya kaku, nggak bisa nyantai belajarnya. Jadi santai aja, bawa santai gitu supaya nyaman. Lalu fitur-fiturnya kita pelajarin juga. Ada sen ya yang harus kita pakai setiap kita jalan. Kalau misalnya belok kanan belok kiri, sen harus kita harus apa sih namanya deh, harus aware gitu untuk ini nyalain sen. Jangan nanti kita belok kanan sennya ke kiri gitu ya, jangan ikutin emak-emak yang inilah ya yang suka salah kasih sen gitu. Jadi ini sennya, kalau di mobil ini sennya yang ini ya, ini sen. Kalau mau ke kanan kita tinggal turunkan ke kanan seperti ini. Oke, ada tanda-tanda ke kanan kan. Terus kalau misalnya ke kiri tinggal ini, nanti akan balik sendiri ketika posisi kita sudah sesuai, sudah mulai lurus. Terus nah kalau mau belok kiri tinggal ke atas, nah dia belok ke kiri gitu. Oke, di sini sudah ya. Terus untuk nyalain lampu, ini untuk nyalain lampu diputar seperti ini ya. Kalau misalnya sore, senja, ini kita cukup putar sekali. Ketika udah malam kita putar 2 kali. Oke. Kalau mau ngedim gimana? Kalau mau ngedim itu misalnya kita nggak mau ngelakson ya, berisik kan kalau klakson-klaksonan kan, kita tarik aja ininya. Yang ini tuas ini kita tarik 2 kali. Seperti itu. Kalau misalnya mau minta jalan atau mau minta perhatian dari kendaraan lainnya supaya orang lain tahu kita mau lewat atau gimana ya, tarik tuasnya 2 kali ke bagian dalam. Nah, lalu kalau misalnya lagi hujan, ini fungsinya untuk wiper ya, menggerakkan wiper. Yang ini kita tinggal gerakkan ke atas, angkat tuasnya ke atas sekali. Nah,
Nah kalau diputar itu yang belakang. Kembaliin lagi posisinya. Nah, oh ya maaf tadi wipernya bukan ke atas ya, itu ke atas hanya sekali aja semua kita aja, tapi ke bawah, semakin ke bawah dia semakin kencang. Oke, seperti itu. Jadi untuk kembali ini tinggal ke atasin lagi aja. Jadi ini sudah semuanya sudah ready ya menurut saya. Sekarang tinggal kita mulai aja belajarnya. Mudah-mudahan ya paham ya. Paham dong ya. Oke, kita nyalakan mobilnya. Cara nyalainnya jangan sampai nggak tahu ya cara nyalainnya ya. Cuma nyolokin kunci dong. Nyalainnya itu ini kuncinya kan sudah nyolok ke sini. Untuk nyalainnya tinggal di starter. Di ini di sama kayak motor, cuman ini agak ditahan ke sebelah kanan. Nah, oke, udah nyala mobilnya. Nah, sebelum kita gerakin mobil ini, itu posisi kaki kita itu harus di bagian rem. Nih, karena ini matic ya, jadi dia walaupun nggak digas, dia nanti akan bergerak sendiri. Kalau kita gerakin ke gigi maju, ya akan maju. Tanpa kita gas mundur, dia akan mundur. Walaupun kita nggak gas, itu kalau misalnya maticnya masih bagus ya. Nah, jadi posisi kaki itu harus ada di bagian rem. Oh ya, saya lupa menjelaskan transmisi maticnya. Ini yang paling penting ya, transmisi. Jadi di matic itu ada P, R, N, dan D. Kadang ada D1 dan D2, tergantung mobilnya sih ya. Ini kebetulan cuma P, R, N, D aja. Nah, kalau P itu posisi parkir. Kalau R itu posisi apa deh? Mundur apa bahasa Inggrisnya? Mundur bahasa Inggrisnya apa? Rewind. Terus udah gitu N itu netral dan D itu drive. Jadi sekarang itu kita ada di posisi P. Nah, untuk ini kan saya harus mundurin dulu nih mobilnya. Jangan lupa kaki sebelah kanan itu harus di bagian rem dulu. Ini handbrake-nya kita angkat, kita iniin, kita turunkan ya. Terus kemudian T ini kita pindahkan ke R. Saya mundur ya. Ini R-nya. Nah, ini kaki kita di bagian rem ini harus pelan-pelan kita lepas untuk tahu posisi kecepatannya ya, untuk menyesuaikan kecepatan ininya mobilnya ya, karena dia nggak digas aja dia akan bergerak gitu. Jadi ini sudah cukup kita. Ini kita maju nih. Nah ini kalau mau lihat posisi kaki saya nih nggak ada ngegas ya, lagi nggak ngegas nih, hanya di rem aja. Ini klakson ya, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba muncul klakson, tapi kalau nggak ada sih nggak usah diklakson biar nggak berisik. Simpel sih kalau matic itu cuma gini aja, yang main kaki kanan aja antara gas sama rem. Terus kita harus bisa posisikan mobilnya ya supaya bisa jaga jarak sama yang lain. Itu harus sering-sering lihat spion ya, spion kiri kanan, karena kan bakalan ada kendaraan lalu lalang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu kita harus bisa. Nah, kayaknya sudah cukup ya ininya, dia kayaknya sudah ngerti nih, jadi dimulai aja ya. Nah ketika berhenti tinggal direm aja. Oke, kaki kanan ada di rem nih, terus kita pindahin giginya. Kalau misalnya di lampu merah nih pindahin ke N. Nah kalau mau parkir pindahin ke P. Tuh, udah gitu aja, simple. Terus tarik handbrake nya kalau mau ini keluar, udah selesai. Simpel kan? Kayaknya semua bisa langsung jalan nih. Sekarang kita kasih ke Tia ya. Oke, yuk. Oke, sekarang Tia yang ini ya. Tia langsung praktekkan yang tadi dijelaskan. Ready? Gampang kan? Posisi spion sudah ini pas, sudah cukup. Oke. Langsung aja kan? Oke, kakinya sudah benar. Ini kita ke kanan. Terserah Tia aja mau bawa kemana. Kakak pasrah aja. Tutup itunya, apanya deh, kacanya. Kita mau dibawa kemana ya sama Tia ya? Oke, itu kan langsung bisa kan? Simple banget sebenarnya bawa mobil Mavic. Tinggal nih kalau yang belum bisa bawa mobil, tinggal disesuaikan aja nih bodinya dengan lebar jalan.
ini kita harus mobil nggak bisa sama kayak motor ya beloknya main belok aja gitu. Jadi beloknya itu harus disesuaikan dulu. Setengah bodi itu harus sudah ada di pertengahan jalan yang mau kita masukin. Terserah mau kemana, kiri juga mana? Ini mau ke kiri. Nah ini kan bodinya ada di pertengahan jalan yang mau dimasukin. Beloknya seperti itu, jadi nggak bisa langsung belok gitu aja ketika ketemu belokan. Setengah bodi dari mobil ini harus ada di pertengahan jalan yang mau kita masukin. Udah bisa jadi pembalap nih dek. Oke, sekarang kita mau keluar komplek ya, kita lihat apakah dia bisa. Ya, kita sudah keluar komplek. Rem. Oke, ya sudah bisa. Balik lagi ke komplek. Oh, ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Dan gue takut dulu. Pak. Gimana? Sudah mahir ya? Udah lulus jadi pembalap ya? Kayaknya iya. Iya. Nah, udah akhirnya kita sudah kembali di rumah dengan selamat, alhamdulillah. Dan adik saya juga sudah mahir bawa mobilnya, sudah keluar kota, sudah ke kota maksudnya ya, sudah keluar komplek, lewat jalan-jalan kota. Nah, akhirnya sudah kembali lagi ke sini. Jadi intinya untuk belajar naik mobil metik itu simpel banget, yang penting jangan takut. Satu hari aja udah bisa. Oke, ya sekian dulu ya, terima kasih.